Panduan Ibadah Online. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbahagia hari ini kami, Majelis Jemaat GKJW Kebon Agung, dapat menyapa panjenengan. Semoga panjenengan semua di rumah dan dimanapun berada senantiasa diberkati Tuhan dengan kecukupan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Sebelum kita mengikuti peribadatan online, mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sediakan ruang dan waktu khusus di rumah yang sekiranya dapat mendukung kekibatan peribadatan. Kedua, jika memungkinkan, unduhlah terlebih dahulu video yang telah dibagikan melalui channel YouTube GKJW Kebon Agung Official dan putarlah dengan gawai dalam mode offline. Jika tidak, nonaktifkan minimal setting ke mode diam pada pemberitahuan pesan dan panggilan telepon di gawai panjenengan, supaya tidak mengganggu jalannya peribadatan. Ketiga, sediakan salib kecil, berdirikan di altar khusus, nyalakan lilin sebagai simbol kehadiran terang Kristus, dan tempatkanlah Alkitab terbuka di sebelahnya sebagai simbol firman Tuhan. Yang keempat, ajaklah seluruh anggota keluarga dan siapkan hati dalam doa sebelum memasuki peribadatan. Selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga karena kasih-Nya kita boleh senantiasa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kita juga bersyukur karena diberi waktu oleh Tuhan untuk kembali membangun peribadatan di minggu saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu warga jemaat yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada saat ini merupakan ibadah syukur yang penuh dengan kesukacitaan. Terkhusus kami yang ada di Padan Wagir merayakan Hari Raya Unduh-Unduh di tahun 2020 ini. Kami juga bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan untuk pelayanan di jemaatnya. Bapak dan Ibu, di dalam Hari Raya Unduh-Unduh ini, lelang unggulan akan dipergunakan untuk pembelian tanah seluas 40 meter persegi yang nantinya akan dipergunakan untuk ruang ibadah anak dan remaja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro selaku Gembala Jemaat yang sudah membimbing dan menuntun di dalam perjalanan kehidupan berjemaat dan juga persiapan-persiapan di dalam perayaan Hari Raya Unduh-Unduh tahun ini. Demikian juga kami juga berterima kasih kepada segenap
serta pengurus harian Majelis Jemaat Kebon Agung. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Kebon Agung yang juga ikut ambil bagian di dalam kegiatan ibadah Hari Raya Unduh tahun 2020 ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara tim musik yang ikut menyemarakkan Hari Raya Unduh Pepandan Wakir di tahun 2020 ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia GKJW Jemaat Kebon Agung yang juga meluangkan waktunya untuk mendukung proses kegiatan Hari Raya Unduh Pepandan Wakir. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada warga masyarakat yang berada di sekitar Pondok Doa Pepandan Wakir yang juga ikut ambil bagian di dalam persiapan Hari Raya Unduh, mulai dari persiapan dekor dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami juga menyampaikan pengumuman yang terpenting yang berkaitan dengan kegiatan jemaat pada tanggal 13 September nanti merupakan ibadah syukur ulang tahun Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kebon Agung yang ke-23. Di dalam ibadah tersebut ada persembahan syukur khusus di dalam rangka kita bersyukur atas ulang tahun yang ke-23. Selain juga tetap ada persembahan minggu seperti biasa. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada seluruh warga jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan tersebut.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam peribadatan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari PKJ 4 ayat 1, angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipersekutukan oleh Tuhan bukan oleh karena persembahan yang kita bawa kepadanya. Kita menjadi satu persekutuan oleh karena darah yang tertumpah di kayu salib sebagai penebusan dosa kita, yang kemudian kita lambangkan dalam perjamuan kudus. Kiranya persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan menjadi sukacita bagi Tuhan, dan ini berkenan kepadanya. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan pujian. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Mari kita masuk melalui pintu gerbangnya. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur, sebab Ia itu baik, kasih setianya turun-temurun. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai saudara-saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan
duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 16 sampai 18 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Demikian saudara-saudara tema ibadah kita pada hari ini. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 145 bait 1 dan 3. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehadiran Tuhan Allah sebagai manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu dikarenakan oleh dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, mari kita memohon kepadanya dan menyerahkan diri penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar kita memperoleh pengampunan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan, kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami di sepanjang kami menjalani hidup. Berkat dan penyertaan Tuhan memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang menghadang dalam perjalanan hidup ini. Sehingga Tuhan, kami dapat melihat betapa indah surya pada pagi ini. Hari ini Bapa, kami juga sungguh amat berterima kasih karena kami Engkau perkenankan kembali bersama-sama datang kepadamu dalam peribadatan. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan karena hari ini kami juga dapat mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Bapa, jangan memalingkan muka dari kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon, Bapa, Engkau berkenan mengampuni kami semuanya, mentahirkan kami dan mengkuduskan kami. Dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan,
Kami mohon kiranya Engkau berkenan senantiasa berkenan mengingatkan kami jika kami hendak jatuh dalam dosa lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah berita anugerah kita pada hari ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, sebelum kita menghaturkan syukur dalam perayaan unduh-unduh, marilah kita terlebih dahulu menghaturkan persembahan minggu kita kepadanya. Ada tertulis demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai 9a. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji, bawalah persembahanmu nanti. Suci
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tapi sebelum kita membaca, mendengar dan juga merenungkannya Bapak Ibu, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti dan beribadah di tempat ini. Bapa Surgawi, saatnya kami akan membaca Alkitab. Sebelumnya ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar dan juga kami renungkan saat ini, bolehlah kiranya iman kami semakin dikuatkan dan juga menjadi tuntunan dalam kami menjalani kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikannya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sampai di situ pembacaan Alkitab pada hari ini, saudara-saudara. Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang mau menyimpan di dalam hati dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tahun 80 sampai tahun 90-an, jaringan listrik masih belum masuk ke desa itu. Sebuah desa yang pernah saya tinggali. Penerangan yang dipakai di waktu malam, rata-rata itu menggunakan lentera kecil berbahan bakar minyak tanah. Orang sana pada waktu itu mengistilahkan atau memberi nama lentera itu adalah oblek. Itu pun dinyalakan sekitar pukul 18 dan kemudian dimatikan sekitar pukul 21-an. Gelap sekali saudara-saudara waktu itu. Tetapi uniknya, selama saya tinggal di sana, saya tidak pernah melihat
orang tua atau orang lain mengeluh dengan kondisi yang demikian? Ya sebabnya mungkin karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Meskipun diselimuti gulita malam, warga masih dapat melakukan aktivitas di malam hari dengan leluasa. Pekerjaan-pekerjaan yang lain pun juga dapat dilakukan manual tanpa menggunakan adanya listrik. Terbangun di tengah malam karena ingin ke kamar kecil misalnya. Padahal kalau di desa-desa yang namanya kamar kecil itu pasti jauh berada di luar rumah. Mengambil kendi dan menuangkan air dalam gelas untuk minum, tidak bingung harus menyalakan lampu terlebih dahulu. Seolah mereka dapat menghafal tempat, posisi benda, arah jalan, dan hal lainnya dengan sangat baik. Seperti ada semacam anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu, melakukan aktivitas dengan baik, yang saat sekarang ini mungkin dianggap konyol dan tidak ingin dilakukan orang dalam situasi gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anugerah itu bisa kita sebut dengan naluri. Dan itu juga adalah berkat yang menjadikan mereka mampu bertahan dalam setiap kondisi sampai kemudian waktu yang namanya listrik itu masuk ke desa-desa. Jika kita mau mengingat-ingat, flashback ke belakang saudara-saudara, kemudian kita mau menghitung berkat-berkat, tentunya jumlah jari kita, jari yang kita miliki tidak akan cukup untuk menghitung jumlah berkat Tuhan yang telah kita terima. Karena memang begitu banyak dan melimpahnya berkat Tuhan itu. Tetapi terkadang pemahaman kita atas berkat tersebut hanya terhenti pada suatu wujud benda yang kita terima. Peristiwa seringkali tidak kita golongkan di sana. Padahal yang namanya berkat bukanlah sesuatu yang kita terima saja, namun juga termasuk dengan peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami di hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian Daud di Mazmur 23 ayat 1-6 ini mestinya cukup menyadarkan kita bahwa berkat Tuhan itu hadir dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Meskipun kita berada dalam lembah kelam, meskipun kita berada dalam situasi gelap, di sekitar Daud, di sekitar kita ada bahaya mengancam. Di dekat Daud, di dekat kita ada musuh yang menghadirkan kegelisahan. Dan itu juga tidak menjadikan kita kemudian sampai jatuh terjungkal. Perenungan Daud yang tertuang dalam nyanyian itu, saudara-saudara. Ada gembala agung, ada sang gembala agung yang senantiasa ada di dekatnya, di mana dia siap mencukupkan, menghibur, mengamankan, dan menyelamatkannya. Apa yang dialami oleh Daud itu pun sebenarnya juga telah kita alami. Dan mungkin juga akan terus kita alami. Kita sering mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita sering mengalami situasi yang memprihatinkan. Apakah kemudian itu membuat kita jatuh? Tidak, saudara-saudara. Mari kita ganti pertanyaannya dengan apa yang membuat kita dapat bertahan sampai sekarang dengan berbagai-bagai peristiwa itu? Jawabnya adalah ada kegigihan, ada keuletan, ada kesabaran, ada semangat terus maju,
Ada kekuatan yang tiba-tiba ada di dalam diri kita, yang sebenarnya kita juga tahu dari mana asalnya itu. Yaitu dari Tuhan, Sang Segala Sumber Berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih baik daripada kita mengeluh, bahkan mengumpat karena peristiwa dan keadaan yang menjadikan kita merasa perih, mari kita menyanyikan Mazmur Daud tersebut. Seperti misal pada waktu-waktu ini, saudara-saudara, saat ini pandemi virus ini tentunya juga menjadikan kita merasa perih, mengalami keprihatinan hidup. Tetapi situasi ini jangan lantas membuat kita mengumpat, jangan membuat kita menyalahkan orang ke sana kemari, apalagi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Baik jika kita mau bersyukur, karena berkat Tuhan itu tidak berhenti oleh karena situasi. Hari ini saudara-saudara, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kebon Agung, terkhusus Pepandannya Wakir, merayakan Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Ucapan Syukur, yang menyediakan tempat dan wadah bagi kita untuk mewujudkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, kesempatan bagi kita hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan dalam wujud persembahan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menjadi seperti Daud yang dapat merasakan begitu besar kasih karunia dan berkat Allah. Mari kita menjadi seperti Daud yang dapat menemukan dan melihat betapa besar uluran tangan kasih Tuhan kepada kita. Mengucap syukurlah, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, limpahan rahmat dan kasih-Mu dapat kami rasakan di hari-hari kehidupan kami. Oleh karena-Mu Bapa, kami mampu bertahan dan terus maju menjalani hidup ini. Mampukan kami seperti Daud, supaya kami dapat melihat betapa besar kasih-Mu pada kami, sehingga kami, hari-hari kami, dapat mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh bumi, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh amat luar biasa berkat Tuhan yang dialirkan dan dilimpahkan kepada kita. Dia memberikan penyertaan, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, memberikan pertolongan. Bahkan juga Tuhan berkenan memberikan kepada kita keselamatan hari demi hari. Bahkan anugerah berkat keselamatan yang diberikan untuk kita itu
juga berlaku kekal selama-lamanya sampai pada kehidupan yang kedua di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Di sepanjang hidup kita, saudara-saudara, Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk kita, sehingga di setiap peristiwa kita mampu bertahan dan terus melanjutkan hidup dan kehidupan. Oleh karena itu patutlah kita mengucapkan syukur kepadanya atas setiap berkat yang telah Ia berikan, telah Ia alirkan dan telah Ia limpahkan bagi kita. Mari kita wujudkan ucapan syukur itu dalam kita mempersembahkan di dalam hari raya unduh-unduh Pepandan Wakir hari ini. Berni, Ika, anak apa? Ayo budal, iya sih. Ayo. Nang gereja. Loh, lah apa? Sik pandemi iki gerejane ndek tutup. Loh, ajane oleh ta sekan? Oleh. Pokoke kudu sesuai protokol kesehatan. Jaga jarak, social distancing, ojo lali nggawe masker, cuci tangan. Oh alah, ngono to. Ya wis, aku melu ya. Sik yo enterono aku tak joko persembahan. Sik. Ayo. Enterono ya ndek gereja. Dadah. Bertanam
Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, yang kami tinggikan di dalam Yesus Kristus Sang Putra. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang sungguh Engkau limpahkan pada kami. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan Jemaat Bonagung, khususnya warga Beban dan Wagir, kami wujudkan ucapan syukur kami atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hari raya unduh-unduh. Setiap persembahan yang kami haturkan Bapa, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Baik itu persembahan untuk peribadatan dan juga persembahan syukur unduh-unduh yang kami haturkan padamu hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan untuk kami semuanya. Izinkan kami Bapa juga untuk mengaturkan gerejamu, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kebonagung ini. Mampukan kami Bapa sebagai jemaat untuk dapat terus berkarya, melaksanakan setiap tanggung jawab pekerjaan pelayanan pemberian-Mu dengan baik, dalam segala situasi, baik itu situasi yang penuh sukacita, ataupun situasi yang sedang ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau senantiasa ada bersama-sama kami. Kami juga menyerahkan negeri tercinta kami Indonesia, yang sampai saat ini masih memerangi penyebaran virus COVID-19. Kami mohon Tuhan Kau berkenan turut campur tangan, supaya Bapa semuanya dapat teratasi dengan baik. Dan kami boleh menjalani hidup seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kebonagung, secara khusus Pepantan Wagir. Tuhan berkati semuanya. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Bapa Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan berkenan memberi mereka kekuatan, supaya Bapa semuanya dapat dilalui dengan baik. Dan akhirnya ucapan syukur kepadamu pun semakin melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri peribadatan kami. Kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Mohon Tuhan berkenan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Kami serahkan padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa demikian.
kita akhiri peribadatan kita hari ini, mari kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat 177, bait 1 dan 3. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang dalam ku selamatkan. Aku menciptakan malam dari menerang, siapakah utusanku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewarnanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari tempat ini. Lakukanlah firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, agar nyata bahwa hidup kita adalah miliknya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan penghiburan hari demi hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji-puji